Tidak ada penjagaan yang paling maksimal kecuali penjagaan yang datang dari sang penjaga. Fallahu khairan hafidha. Dan sebaik-baiknya penjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidi ghuril muhajjalin imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keimanan, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan langkah kaki kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sama-sama menunaikan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam melaksanakan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemampuan untuk menjauhi segala apa yang menjadi murka dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini tema dari Tarbiyatul Abna, pendidikan tentang anak, atau Tarbiyatul Usrah, pendidikan di dalam keluarga. Tema yang akan kita bahas adalah agar kita ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah. Ya, tema kita jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di antara nikmat bahkan karunia yang Allah berikan kepada hambanya adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan penjagaan. Maka para hamba-hamba yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya di dalam urusan mendidik, di dalam urusan membina anak-anak kita, bagaimana kita bisa hadir setiap saat, bagaimana kita bisa memantau anak-anak kita, bahkan bagaimana kita menjaga anak-anak kita, maka tentunya dengan segala keterbatasan kita, kelemahan kita sebagai hamba, kelemahan kita sebagai orang tua, terkadang ya kita sulit untuk memberikan penjagaan ya yang maksimal untuk anak-anak kita. Kita tidak mungkin bisa memantau 24 jam bagaimana anak-anak kita, memantau 24 jam ya, apalagi ketika mereka jauh dengan kita, terpisah dengan kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala menyadari atas keterbatasan kita sebagai orang tua. Ya, sehebat apapun kita, walaupun memiliki mungkin para pembantu di rumahnya, setiap anak satu babysitter, bahkan lebih ya, satu anak diurusi ada yang 1, 2, 3 orang sekaligus. Yang satu mengurusi makan, yang satu mungkin mengurusi persiapan ketika berangkat sekolah, yang satu mungkin mengurusi segala kebutuhannya. Bahkan di dalam rumah mungkin dipasang setiap sudut ada kamera pemantau, ada CCTV. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap saja ya, setiap dari kita memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan di dalam hal penjagaan terhadap keluarga kita. Maka ketika kita sadar akan kelemahan kita, akan keterbatasan kita sebagai hamba, sementara kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa anak-anak, berupa keturunan, kita memiliki keluarga, rasanya tidak mungkin ya kalau hanya kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan ya fasilitas yang ada yang kita miliki. Ya, maka orang-orang yang memiliki fasilitas mungkin sedikit beruntung. Ya. Mereka memiliki para pembantu yang menyiapkan segala kebutuhan keluarga kita. Namun bagaimana nasibnya ya kita yang serba terbatas. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang perlu kita ingat, bahkan yang terpenting yang harus senantiasa ada dalam setiap benak orang tua, keyakinan yang harus hadir ketika kita mendidik anak-anak kita ya, di dalam kita menjaga anak-anak kita, tidak ada penjagaan yang terbaik, tidak ada penjagaan yang paling maksimal kecuali penjagaan yang datang dari sang penjaga, dari sang Khalik. Fallahu khairan hafidha. Dan sebaik-baiknya penjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya penolong, penjaga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ya, ketika orang tua sadar betul dengan segala keterbatasannya,
ya, dengan segala kelemahannya. Tidak mungkin kita mampu memantau 24 jam ya anak-anak kita. Walaupun setiap sudut rumah ada kamera pemantau, kita memiliki orang-orang yang mengawasi, tidak mungkin ya sepenuhnya kita bisa memberikan perhatian. Maka dalam hal ini kita sebagai orang tua ya, di antara yang harus kita tanamkan ya di dalam keluarga kita, bahwasannya kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala terkhusus dalam penjagaan anak-anak kita. Terlebih dalam hal bagaimana agar anak-anak kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, nikmat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ini termasuk karunia, termasuk anugerah. Orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba pilihannya. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita mendapatkan pelajaran penting dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman, faqala ya ghulam, inni uallimuka kalimatin." Disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya, kita ketahui bersama bahwasannya Ibnu Abbas ya adalah termasuk di antara sahabat ya, bahkan Rasulullah menyebutnya, bahkan para sahabat menyebutnya sebagai khibrul ummah, tintanya umat ini. Dengan keluasan ilmunya, pemahaman terhadap agama, memahami setiap letak kapan Al-Quran diturunkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ibnu Abbas yang masih sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, adalah tidak lepas dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendampingi para sahabat-sahabat yang mereka masih tergolong anak-anak. Bahkan kita ketahui bersama ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umurnya masih sangat belia. Ada yang menyebutkan masih berusia 13 tahun, 15 tahun. Ini menunjukkan usia yang sangat belia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan nasihat yang begitu fundamental, memberikan nasihat yang sangat penting, memberikan sesuatu yang dianggap oleh kita hari ini mungkin nasihatnya terlalu berat. Bagaimana anak bisa mencerna di usia seperti itu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kesalahan kita memandang anak adalah memandang dari usianya. Ya, kadang-kadang kita meremehkan anak. Ya, isih bocah ngerti apa? Ya. Banyak di antara kita sebagai orang tua, kadang pola didik kita untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang fundamental, ada kesalahan jamak. Menganggap anak belum faham dan menganggap anak belum perlu mengajarkan hal-hal yang penting. Apa yang dimaksud? Di antaranya adalah mengajarkan tauhid sejak dini. Ya.
Banyak orang tua yang memahami mengajarkan perkara tauhid ini adalah perkara berat. Anak belum bisa mencerna, ya, pemahamannya, dia anak masih dangkal. Ya, banyak orang tua yang memilih nanti mengajarkan tauhid ketika anak sudah gede. Ternyata semakin gede semakin susah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ya. Sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, suatu hari aku pernah dibonceng oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku pernah dibonceng. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Bahkan ada satu kitab, saya lupa, ada tulisan hadis-hadis ya yang mengumpulkan sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Ya, tentang anak-anak yang pernah dibonceng oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dari segi metode, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hal yang penting, hal yang fundamental, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan metode, dengan cara, ya, yang membangkitkan, ya, keingintahuan anak, ya, membangkitkan curiosity, ya. Maka lihatlah bagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi, ya. Maka mafhumnya, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Ibnu Abbas, mungkin menaiki kendaraan, apakah itu hewan, ya. Rasulullah membonceng Ibnu Abbas. Maka disinilah kita mendapatkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sangat memahami, ya, beliau sangat faham bagaimana mengajarkan anak, cara, metode. Beliau memahami psikologi anak, bagaimana agar pesan ini bisa diterima sampai kepada relung hati anak walaupun dia masih anak-anak. Maka para ulama menyebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya memiliki 3 cara, ya, menyampaikan kepada sahabat yang masih usianya masih sangat belia, ya. Maka Rasulullah memiliki 3 cara menasihati anak. Maka salah satunya adalah menasihati anak dalam perjalanan, ya. Dan perjalanan ini, ya, kita bisa merasakan bagaimana senangnya anak kita ketika kita mengajak anak kita boncengan, ya, mengajak safar, ya, anak kita merasa senang. Maka inilah sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memberikan nasihat. Jadi waktu terbaik untuk memberikan nasihat adalah ketika anak itu dalam keadaan senang. Salah satunya adalah ketika kita membawa anak kita dalam satu perjalanan. Maka sesekali, ya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, bawalah anak kita dalam satu perjalanan. Entah naik motor, entah naik mobil, ngangkot bersama, mungkin hiburan naik odong-odong, ya, atau naik apa. Ketika anak itu merasa senang, itulah kesempatan, ya. Karena ketika hati anak sedang senang, itu lebih cepat untuk merespon sesuatu yang penting. Maka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan ini tidak disia-siakan. Ya. Kadang berbeda dengan kita. Kita kalau menasehati anak, kira-kira kapan, Mbak? Ya. Waktu terbaik kita nasihatinya kapan? Yang lebih sering kita nasihati anak adalah ketika suasananya tegang, ya, dalam keadaan marah, apalagi ketika anak berbuat salah, baru kita menasehati. Apa hasilnya?
Dengan keadaan seperti itu, anak dalam keadaan salah, lalu kita memarahinya walaupun dengan dalih menasehati, ya, maka para peneliti hampir dipastikan anak itu menutup diri. Ya, kalaupun dia diam, belum tentu anak itu mendengar. Walaupun anak itu diam, belum tentu merespon. Kelihatannya sih manggut-manggut, nada kita tinggi, mata kita melotot. Bisa jadi anak tertekan, anak dalam keadaan takut. Maka nasihat seperti itu biasanya tidak akan sampai ke relung hati anak. Apalagi anaknya mungkin sudah besar. Yang ada adalah melawan, yang ada membalikan kata-kata. Terbalik orang tuanya yang diam, kalah kata-kata sama anak. Ya. Berapa sering kita kadang-kadang menasihati itu justru pada saat-saat yang tidak baik. Memberikan pengarahan, ya, memberikan nasihat, maka pilihlah waktu yang tepat. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW adalah pada saat, ya, perjalanan. Maka coba, ya, mungkin kita perlu safar 1 jam, setengah jam, memang kita agendakan. Saya ingin menyampaikan tentang ini sangat penting untuk anak, maka cobalah buat, ya, kita agendakan diskusi dengan istri, nanti ayah atau abi akan menyampaikan ini, tolong nanti dibantu, ya. Maka nasihat seperti ini menjadi waktu, ya, yang tepat. Kadang-kadang perjalanan kita, ya, banyak waktu terbuang, ya, tidak ada pita suara kadang-kadang, kalaupun ada suara tapi tidak bermakna, ya. Maka mulai dari hari ini kita mulai mencoba, ya, mempraktekkan apa yang diajarkan baginda Nabi SAW tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang didengar kata-katanya, ya. Itu yang pertama dalam perjalanan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sering menasihati anak-anak, ya. Kapan? Ketika makan. Ya, disebutkan oleh Umar bin Abi Salamah, ya. Dari Umar bin Abi Salamah, dia mengatakan, ketika dahulu aku masih kecil, ketika tanganku, ya, ngambil sana ngambil sini, maka Nabi SAW mengajarkan tentang manner, ya, cara makan yang baik, ya. Rasulullah langsung menasihati. Ini tidak semata-mata, ya, anak itu menasihati, tapi Rasulullah paham betul, ya. Maka di saat makan ini adalah waktu terbaik untuk memberikan nasihat. Jadi boleh ketika kita makan, ya, kita ngobrol dengan anak, ya, kita menyampaikan nasihat, apalagi makannya disukai oleh anak, apalagi makannya makanan yang mahal, apalagi suasana yang mendukung, apalagi makan di luar rumah, mungkin di restoran, di tempat makan yang asyik. Ini jangan sampai momen ini hilang, hanya canda tawa, hanya makan begitu saja. Maka jadikan, ya, ini Rasulullah SAW, ya, sering mengajarkan sesuatu yang penting adalah di saat makan. Kenapa? Ini juga adalah waktu yang disenangi oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Ajak mungkin anak minta es krim yang dia sukai, maka ini momen penting. Ketika dia mungkin sedang melumat, dengan asyiknya pelan-pelan kita sampaikan, ya, pelan-pelan kita sisipkan sesuatu yang bermanfaat, yang menguatkan kejiwaannya,
Walaupun anak kelihatannya tidak mendengar. Mungkin anak asik dengan makannya, anak asik mungkin dengan mainannya. Tetapi inilah termasuk di antara kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat-kalimat itu yang akan menguatkan kejiwaan anak kita daripada menasehati anak ketika anak lagi tantrum. Ya, nggak bisa. Anak sedang marah, anak sedang nangis, kita nasihati. Ya, itu yang ada mental. Ya, walaupun kita prolognya Abi menasehati kamu, tapi posisinya anak itu sedang tantrum, yang ada di benak anak, ya, ayahku sedang memarahiku. Sehingga nasihat sama dengan memarahi. Ini kebanyakan kalau ditanya, ya, kalau orang tua menasehati, maka di anak itu artinya memarahi. Kenapa? Karena seringnya momen kita menasehati anak justru ketika anak berbuat salah. Ketika kita sedang marah. Ya, tapi berbeda yang diajarkan Nabi ketika sedang anak senang di dalam perjalanan, ketika anak sedang senang menikmati makanan, Rasulullah memberikan penguatan-penguatan. Ya. Bahkan disebutkan yang ketiga adalah di saat anak sakit. Loh, kok bisa? Ya, anak sedang sakit malah dinasehati. Ya. Kadang-kadang menalar kita apa orang kasihan. Ya. Ini ternyata dari penelitian itu yang namanya orang sedang sakit, hatinya itu lebih lunak. Contoh jenengan lagi sakit, apalagi sakitnya parah, ada orang datang nasihat itu lebih terbuka. Betul nggak Pak? Kalau kita sedang sakit itu hati kita lebih lunak. Ya. Ini yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menjenguk. Ya. Ada anak Yahudi, bahkan anak ini adalah dulu membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang ke rumahnya menjenguknya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menawarkan, masuklah engkau ke dalam Islam. Maka anak tersebut melihat ayahnya seakan-akan meminta kode, boleh enggak? Maka ayahnya mengatakan, ikutilah Abul Qasim. Ya, maka anak itu masuk Islam. Ya, kemudian Rasulullah mendoakan anak tersebut. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan anak Yahudi, ya, dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinasihati, hatinya terbuka. Jadi sekali lagi justru nasihat, ya. Nah ini pun kita perlu melihat kondisi anak, ya. Artinya lihat posisi sakitnya seperti apa. Juga kita perlu melihat, ya. Jangan anak lagi meraung-raung kita nasihati. Ya, artinya ada momen-momen ketika anak itu mungkin ingin dekat dengan kita, ingin bicara dengan kita walaupun dia sakit. Ya, ketika dia dekat dengan kita, maka di sanalah waktu terbaik untuk menasihati anak-anak kita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Abbas menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, ya gulam. Ya, Rasulullah mengawali dengan sebutan wahai nak. Ya, inni u'allimuka kalimatin. Ya, Rasulullah ketika mengawali nasihat, Rasulullah memulai dengan sapaan, menyapa terlebih dahulu. Bahkan Rasulullah memulai dengan sesuatu yang menjadikan anak itu perhatian. Inni u'allimuka kalimatin. Ya. Ada prolog yang jelas. Ya. Ada muqaddimah. Jadi kadang-kadang kalau kita nasihati anak langsung plong 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 plong. Ya.
Kadang-kadang kita tidak menyusun kata-kata. Ya. Kadang kita langsung to the point, langsung menunjuk kesalahan anak, kamu ini kadang-kadang. Ya. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW mengawali dengan redaksi, ya, yang membuat anak itu tersadar, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, mengajarkan kepadamu nasihat-nasihat, menyampaikan kepada engkau hal-hal penting. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlunya kita sebagai orang tua, ya, terutama di dalam menasihati ini, jangan terburu-buru ingin menyampaikan pesan. Ya, tapi yang penting adalah kondisikan terlebih dahulu. Ada istilah kesan sebelum pesan. Apa rumusnya? Kesan sebelum pesan. Ya, jangan didahulukan pesannya tapi tidak berkesan. Kadang-kadang kita terburu-buru menyampaikan kepada anak, kamu ini seperti ini, kamu seperti ini. Ya, maka baginda Nabi SAW mengawali dengan kalimat, dengan diksi, dengan pesan, dengan kesan. Ya, inni u'allimuka kalimatin, hena, aku akan mengajarkan kepada engkau sesuatu yang sangat penting. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW menyampaikan pesan yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah menjagamu. Di usia yang masih belia, di usia yang menurut kita sulit untuk dicerna. Bahkan kalau kita berpikir bagaimana kita menjaga Allah, apakah Allah perlu penjagaan dari kita? Allah tidak butuh penjagaan. Inilah kedalamannya, ya. Bagaimana kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi, dan itu difahami betul oleh siapa? Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas ini adalah termasuk sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW. Ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia, pahamkan dia urusan agama. Ya, dan ajarkan kepada dia ta'wil, bagaimana menafsir Al-Qur'an. Wajar, ya, walaupun pada usia yang masih belia, Ibnu Abbas ini sudah memahami pesan-pesan dari baginda Nabi SAW. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali dia menyebutkan di antara makna menjaga Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang harus kita ajarkan kepada anak, ya. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita harus menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah membatasi kita, ya, dengan hal-hal yang diperintahkan, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Mana yang menjadi murka, mana yang menjadi ridha, mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang mendatangkan keburukan. Pesan ini Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah. Maka selama kita menjaga batasan-batasan Allah, ya, kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintahnya, ya, yang harus kita utamakan, yang harus kita jaga adalah salat. Maka kita sampaikan kepada anak kita, kalau kamu menjaga salat, maka Allah akan menjagamu. Allah menjaga puasamu, engkau menjaga puasamu, maka Allah akan menjagamu. Sampaikan kepada anak, setiap kebaikan yang engkau jaga, setiap ibadah yang engkau jaga, maka Allah akan menjagamu dimanapun, kapanpun.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk ya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah poin yang pertama, ya. Yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, tentunya dengan bahasa kita, ya. Tentunya dengan bahasa yang bisa dicerna oleh anak-anak kita, ya. Maka sesuaikan dengan kemampuan, ya, anak-anak kita untuk menerima pesan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama, ya, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang pentingnya, ya, agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah sesuatu yang menjadi pondasi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini, ya. Kalimat ini adalah kalimat yang akan menjadi pondasi untuk tumbuhnya karakter anak yang kuat. Ya. Menjadi pondasi tumbuhnya akhlak anak yang kuat, maka perlu pondasi, ya. Maka ketika anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang menjaga sholatnya, tumbuh menjadi anak yang menjaga ibadahnya, ya, menjadi anak yang dia sangat menjaga mana yang menjadi murka Allah dia jauhi. Dia tahu ini gak boleh, maka dia jauhi. Maka sesungguhnya, ya, kita sedang melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Dia tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terbawa teman-temannya, tidak mudah terbawa pergaulan. Kenapa? Karena sejak kecil sudah kita kuatkan. Berarti kalimat yang pertama ini, bangunan pondasi yang penting yang harus kita kuatkan adalah pondasi akidah. Pondasi ini yang akan berdiri di atasnya segala bangunan. Bangunan akhlak, bangunan akidah. Ini akan kokoh ketika, ya, bangunan akidah ini kuat. Maka akhlak anak, ibadahnya, dia akan kuat. Tetapi sebaliknya, ya, ketika bangunan akidah ini lemah, lalu kita akan mengajarkannya nanti ketika anak sudah gede, sulit rasanya. Ya, bagaimana anak akan mudah disuruh sholat ketika sejak kecil, ya, kita tidak melatih anak-anak kita untuk dia perhatian dengan sholatnya, terbiasa dengan ibadahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan penting dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ajarkan di dalam keluarga kita. Pondasi yang harus kita bangun, ya, adalah membangun pada jiwa anak-anak kita keyakinan selama mereka memperhatikan Allah, menjaga hak-hak Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka. Maka ketika kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan anak-anak kita menjadi hamba-hamba yang taat, maka tidak ada kekhawatiran. Walaupun kita berjarak dengan anak-anak kita, saatnya kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Maka ketika kita sudah menanamkan kuat, ya, pondasi ini, itulah dengannya mereka akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.